Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kejora Patmarani dengan NIM akhir 0026. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai teori strukturalisme genetik, yang dimana teori ini merupakan sebuah teori kritik sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman. Nah, pada pemaparan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama adalah asal-usul teori strukturalisme genetik, yang kedua ada peran Lucien Goldman itu sendiri, dan yang ketiga ada konsep worldview, dan keempat ada konsep homologi. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asal-usul teori strukturalisme genetik. Nah, teori strukturalisme genetik ini kalau kita lihat dari akar sejarahnya, strukturalisme ini awalnya berkembang dari pemikiran Ferdinand de Saussure, yang mana beliau menyatakan bahwa bahasa itu adalah sistem tanda. Artinya makna ini muncul bukan dari kata yang berdiri sendiri, tetapi adanya hubungan antar unsur di dalam suatu sistem. Nah, pemikiran ini kemudian diterapkan dalam kajian sastra sehingga karya sastra itu dapat dipahami sebagai struktur yang memiliki keterpaduan antar unsur seperti tema, tokoh, alur, gaya bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi menurut Goldman sendiri, pendekatan strukturalisme klasik ini masih memiliki kelemahan karena strukturalisme klasik ini masih terlalu berfokus pada teks. Jadi seolah-olah teks sastra ini lahir di ruang yang hampa tanpa adanya keterkaitan dengan pengarang dan juga masyarakat. Karena itu, akhirnya Goldman ini menghadirkan strukturalisme genetik, yang dimana istilah genetik ini berasal atau memiliki arti asal-usul atau proses terbentuknya. Jadi fokusnya di sini bukan hanya pada struktur karya sastra, tetapi juga pada proses dan juga kondisi sosial yang melatar belakangi kelahiran karya itu. Nah, selanjutnya yaitu peran Lucien Goldman. Menurut Goldman, karya sastra adalah hasil aktivitas manusia untuk memahami dan memberikan makna pada realitas hidupnya, dan berkaitan erat dengan kesadaran kolektif masyarakat di mana pengarang menjadi bagiannya. Nah, dari kutipan tersebut, untuk menjelaskan secara jelas mengenai kutipan yang sudah saya bacakan tadi, kita dapat mengambil salah satu contoh sederhana yang ada di novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang dimana di dalam novel tersebut ternyata Andrea Hirata ini tidak hanya sekadar menciptakan cerita fiksi untuk dijadikan sebagai hiburan saja, tetapi ia juga berusaha dalam menyuarakan pengalaman sosial masyarakat miskin yang ada di daerah Belitung. Seperti beliau ini juga di dalam novel tersebut secara tidak langsung menjelaskan bagaimana perjuangan memperoleh pendidikan, terus ketidakadilan ekonomi, dan juga bagaimana semangat masyarakat di daerah Belitung pada saat itu dalam mengubah nasib. Maka dari itu, akhirnya muncullah konsep penting dalam strukturalisme genetik, yakni ada konsep worldview dan juga konsep homologi. Nah, pertama saya akan membahas mengenai konsep worldview. Apa sih konsep worldview? Konsep worldview itu bisa kita sebut juga dengan pandangan dunia. Nah, pandangan dunia atau worldview itu adalah cara kolektif suatu kelompok masyarakat mengenai dalam memaknai kehidupan. Jadi pandangan ini dapat kita lihat, dapat kita kenali melalui bisa kita lihat dari tema yang berulang, nilai dan gagasan yang ditegaskan dalam novel, atau juga emosi atau simbol yang konsisten yang terdapat di dalam teks. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi nih dari contoh novel sebelumnya, yaitu Laskar Pelangi, di dalam novel tersebut kita bisa mengambil salah satu pandangan dunia yang muncul. Kalau misalnya saya memaknai pandangan dunia dari novel tersebut adalah dunia itu boleh tidak adil, tetapi harapan, pendidikan, dan kebersamaan itu kita harus mampu melawan ketimpangan tersebut. Nah, dari pandangan itu dari pandangan ini
dapat diambil bahwasanya bukan hanya sekadar dari suara pengarang saja, tetapi juga adanya suara kolektif masyarakat kecil yang tinggal di daerah Belitung yang memang sedang merasakan atau yang memang pernah merasakan susahnya berjuang demi masa depan. Lalu yang terakhir itu adalah homologi struktural, jadi mana homologi di sini diartikan dengan kesejajaran antara struktur karya sastra dan struktur sosial. Jadi kalau struktur karya sastra yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi yaitu perjuangan melawan ketimpangan melalui pendidikan, tapi kalau misalnya kita lihat dari pandangan struktur sosialnya, kita dapat melihat bahwasanya struktur sosialnya itu adalah realitas masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan karena adanya kekuasaan ekonomi dan sistem pendidikan. Nah, dengan adanya melihat hubungan ini, kita bisa lebih memahami karya sastra bahwasanya karya sastra itu tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuknya karena adanya kondisi sosial tempat pengarang itu hidup. Jadi segala unsur dalam karya sastra seperti tema, konflik karakter, bahasa, hingga amanat yang dibawa oleh pengarang itu merupakan pantulan dari adanya sistem sosial, nilai budaya, struktur kekuasaan, ketimpangan dan masalah sosial, dan juga harapan ataupun pemikiran kolektif yang ada di dalam masyarakat pada masa itu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya strukturalisme genetik ini menjelaskan bahwa karya sastra tidak hanya dipahami sebagai struktur teks yang saling berkaitan, tetapi juga sebagai hasil dari kondisi sosial yang membentuk pengarang dan masyarakatnya. Jadi melalui konsep pandangan dunia dan homologi struktural, terdapat keselarasan antara unsur teks dengan struktur masyarakat yang melahirkannya. Dengan demikian, sastra ini bukan hanya sekadar karya estetis atau karya yang diciptakan sebagai hiburan saja, tetapi merupakan jejak kesadaran kolektif suatu kelompok sosial dalam menghadapi realitas zamannya, serta usaha mereka dalam memahami, mengkritisi, dan juga memperjuangkan perubahan dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.